Terima kasih Mas Joko, Mas Aprinus. Dua orang sudah kita dengar bagaimana membicarakan memori di dalam budaya, di dalam sastra. Dan kata orang, memori yang paling mengesan itu adalah memori ketika orang jatuh cinta pada pandangan pertama. Ini kata orang, nih kata orang. Jadi benar atau tidak nanti kita diskusikan. Dan ada memori yang sulit kita bayangkan adalah memori kelahiran. Ini bahaya kalau orang mengingat memori kelahiran ini seolah-olah kita melewati alas gung liwang liwung. Baik, kita yang terakhir harap bersabar teman-teman yang mungkin sudah ada di chat. Kita tunggu pembicara yang terakhir, Mas Fernandes Arung. Mas Fernandes Arung. Ini beliau ini masih sangat muda, lebih muda dari saya. Jadi, iya, ini saya sangat muda dan sangat energik. Akan berbicara dalam dunia botani ya, masalah pohon ya. Untuk itu saya tidak akan membaca secara keseluruhan. Nanti kita sampaikan percikan-percikan dalam CV itu. Saya baca dulu, saya cermati karena ini banyak hal yang memang harus saya memorikan di dalam pikiran saya. Untuk itu saya persilahkan supaya efektif 15-20 menit, Mas Fernandes, silakan. Baik, terima kasih Prof. Salam Pancasila buat kita semua, di mana Pancasila adalah satu-satunya ideologi negara kita yang memiliki histori, ya, histori yang sangat jelas bagi bangsa ini. Nah, pertama-tama, ya, PPT saya belum ini mungkin Prof ya. Ibu Sundari mungkin bisa bantu di-share. Host itu yang menampilkan host. Coba ditampilkan hostnya. Ya. Nah, baik. Sengaja PPT dibuat ya dengan poin-poin saja, sekaligus juga mengajar kita dan mengajak kita untuk belajar memperkuat ingatan, ya, namanya juga PowerPoint. Nah, pertama-tama saya ingin mengatakan bahwa sastra itu adalah bahasa, dan sastra itu adalah representasi estetis dari bahasa. Nah, estetika itu memiliki rasanya sendiri karena adanya ingatan pengetahuan tentang sebuah nilai. Sementara ingatan pengetahuan itu berada di memori kita. Nah, inilah yang akan kita bahas. Ya, namun inti yang sebetulnya ingin saya sampaikan adalah estetika pohon pengetahuan yang menjadi alasan mengapa manusia harus belajar. Nah, seperti itu. Nah, kita mungkin awali dengan memori ya. Saya pikir juga presenter yang pertama dan yang kedua juga telah memberikan banyak pemahaman ya tentang memori, tetapi di sini saya ingin memberikannya dari segi etimologinya, kemudian dari segi mitos, kemudian juga ya definisi singkatnya ya. Nah, kita sudah ketahui juga bahwa kalau kita tinjau dari segi etimologi ya, asal muasal dan penggunaan kata itu, memori ini kan berasal dari bahasa Latinnya, memor, yang kemudian diadopsi dalam bahasa Prancis kuno, memorie, yang berarti mengingat dan penuh kesadaran. Nah, mungkin sebelum lebih lanjut, saya ingin mengajak saudara-saudara untuk melihat, ya, rekan-rekan yang ada, ya, teman-teman yang ada di ruangan virtual ini, wajahnya ditatap. Ya, ditatap, kemudian cobalah untuk diingat-ingat, lalu kemudian rasakan sensenya di dalam memori teman-teman, apa yang terlintas di situ, apa yang sementara bergejolak di situ. Nah,
Saya ingin mengatakan bahwa ketika menatap sesuatu, ya, sebuah estetika yang adalah seni, di mana seni itu adalah sebuah nilai, lalu kemudian rekan-rekan yang lain yang kita tatap wajahnya itu membuat kita, ya, mengomentari sederhananya saja, wah, gagah juga cowok yang pakai baju itu, ya. Saya ingin mengatakan bahwa ini yang menjadi sebuah pelanggaran dalam sebuah estetika, ya, yang nantinya akan saya bahas mengapa manusia itu, atau alasan mengapa manusia harus belajar. Nah, kemudian kalau saya mengutip, ya, buku yang ditulis oleh Hermann Ebbinghaus, ya, Ebbinghaus ini dikenal karena penemuannya, ya, tentang kurva pelupa dan efek jarak. Nah, dia menemukan pola yang tidak terduga dalam retensi memori seseorang. Kemudian dia juga menemukan bahwa biasanya ada terjadi kehilangan ingatan seseorang yang sangat cepat dalam 1 jam pertama. Lalu kemudian diikuti oleh hilangnya ingatan yang sedikit lebih lambat, sehingga setelah 9 jam, sekitar 60% terlupakan. Lalu kemudian setelah 24 jam, itu ada 2/3 dari apapun yang kita hafalkan itu akan terlupakan. Nah, ini menurut Ebbinghaus. Ya. Lalu kemudian kita meninjau memori ini dari segi myth, ya, mythology. Saya ingin menyebutkan, ya, sebuah nama Mnemosyne, ya, Mnemosyne. Nah, Mnemosyne ini kalau dalam mitologi Yunani dia disebut sebagai Dewi Memori. Dia adalah seorang Titanes dan dia adalah putri dari pasangan Uranus dan Gaia. Kalau menurut Hesiod, Mnemosyne ini adalah ibu dari 9 para Muses. Nah, Muses ini merupakan sumber inspirasi untuk semua seni dan pengetahuan. Kemudian, Mnemosyne ini ternyata melahirkan 9 Muses. 9 Muses ini lahir ketika Zeus pergi ke sebuah wilayah yang disebut dengan Pieria dan tinggal di sana bersamanya 9 malam berturut-turut. Lahirlah 9 Muses. Teman-teman bisa bayangkan, 9 malam, 9 Muses. Berarti tiap malam lahir Muses. Nah, kemudian di dalam buku yang ditulis oleh Brill, ya, E.J. Brill, itu dalam 15 volume bukunya, di situ dia menyebutkan bahwa Mnemosyne ini merupakan salah satu karya sastra yang ada di sekitar tahun 300 sebelum Masehi, yang kemudian kemunculannya mengungkapkan sebuah pandangan bahwa ternyata memori itu menentang sebuah analisis yang logis. Nah, kalau kita berpikir, iya juga, ya, memori ini terkadang, ya, seperti yang disebutkan Prof. Joko tadi, khususnya yang traumatik, ya, kita sudah beri nasihat, janganlah seperti itu, janganlah berlarut-larut dalam sebuah trauma dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi mengapa seseorang itu masih tampak bahwa dia masih memiliki traumatik, gitu? Ini yang menjadi sebuah pertanyaan kemudian, bahwa logikanya ini di mana? Nah, sehingga, ya, Brill menunjukkan bahwa memori ini terkadang memang menentang analisis yang logis. Nah, kemudian lebih lanjut, memori ini digunakan dalam 3 cara yang berbeda, yang kemudian secara bersamaan dalam sebuah teks. Ya, 3 cara yang berbeda ini digunakan dalam cara yang bagaimana saja. Yang pertama itu digunakan untuk menetapkan validitas dan pentingnya sebuah teks berdasarkan keahlian dan reputasi para penulis di masa yang lampau. Nah, konstruksi pemahaman ini sebetulnya sudah sangat lazim dalam literatur abad pertengahan Inggris, ya, khususnya
dan dalam gerakan romantisme di abad ke-19. Itulah konstruksi pemahaman pertama bagaimana memori itu digunakan dalam 3 cara yang berbeda. Nah, cara yang kedua itu digunakan sebagai sarana untuk menanamkan rasa nostalgia dalam sebuah teks. Juga tadi di awal sudah dalam presentasi yang sebelumnya juga sudah disebutkan, ada nostalgia, ya. Memang kajian memori ini seperti yang dikatakan tadi memang sangat-sangat luas, ya. Kita tinjau dari psikologi dan terapan-terapannya, kita tinjau dari bidang neuroscience. Memori ini memang luar biasa, ya. Walaupun sebetulnya studi tentang memori ini mulai muncul itu di akhir abad ke-20. Tetapi karena memori ini benar-benar eksis, ada di dalam diri individu, itulah yang menyebabkan kenapa memori ini sangat penting dan memang perlu untuk dipelajari. Perlu dibawa di dalam sebuah tubuh keilmuan. Baik kita tinjau dari segi ontologinya, ya, epistemologinya maupun aksiologinya. Nah, kemudian bagaimana cara yang ketiga? Nah, cara yang ketiga ini sebetulnya sifatnya agak lebih umum, ya. Dia digunakan sebagai metode yang yang bertujuan untuk membangun sebuah identitas individu dan budaya. Yang kemudian digunakan dalam semua karya tulis yang berhubungan dengan masalah individu dan budaya. Nah, cara ini, ya, dipahami bahwa memori itu ternyata berfungsi sebagai tema sastra yang sangat-sangat penting. Jadi inilah 3 cara bagaimana memori kita ini digunakan dengan cara yang berbeda. Nah, lebih lanjut, saya ingin melihatnya definisi, karena definisi ini juga memang ada banyak definisi tentang memori, ya. Tetapi saya ingin mengutip beberapa penulis, ya, yang menyatakan atau menjelaskan atau mendefinisikan tentang memori. Yang pertama itu yang dinyatakan oleh Suzanne Nalbandian di dalam bukunya di tahun 2003. Dia mengatakan bahwa memori kita ini pada dasarnya merupakan peristiwa biologis organik. Nah, orang biologi tentu tahu, ya, bahwa khususnya di dalam bidang pertanian, ya, istilah organik ini kan mengacu pada cara produk pertanian itu ditanam dan diproses. Sedangkan berbicara tentang peristiwa biologisnya, itu digunakan untuk menggambarkan proses dan keadaan yang terjadi dalam tubuh dan sel makhluk hidup. Nah, jadi ketika kita kaitkan dengan memori, maka kita dapat memahami bahwa memori itu merupakan peristiwa yang menggambarkan sebuah proses dan cara bagaimana makhluk hidup memperoleh informasi, mengkonstruksinya, ya, di dalam memorinya, kemudian menjadi ingatan pengetahuan, lalu kemudian di-retrieving atau dipanggil kembali dari dalam memori, lalu kemudian diseminasi atau di-share, dibagikan informasi itu kembali kepada orang lain. Nah, kemudian saya ingin melihat apa yang dikatakan oleh John Lowney, ya, di tahun 2006. Dia menegaskan pula bahwa karena memori kita itu diartikulasikan oleh bahasa atau melalui bahasa, ya, yang secara inheren itu maksudnya secara bawaan, ya, itu bersifat sosial. Nah, maka tentu memori itu definisinya bersifat intersubjektif. Ini menurut Lowney. Nah, tentu, ya, bahwa memang untuk kasus ini kita bisa memahami hal ini secara preskriptif maupun deskriptif linguistik. Ya, seperti tadi sempat juga saya sebutkan bahwa pertanyaan mengapa memori ini sangat penting, ya, bukan hanya karena memori ini memang bagian dari diri setiap individu, ya, tetapi juga memang memori ini menyimpan berbagai hal, menyimpan berbagai informasi. Ya, kalau di dalam buku yang kami tulis itu ada hal yang kita tahu,
ada yang kita tidak tahu, itu sebetulnya merupakan sebuah pengetahuan. Walaupun atau sekalipun kita tidak tahu. Pertanyaan logisnya ya, atau kita dapat mempertanyakan, mengapa hal yang kita tidak tahu juga merupakan pengetahuan? Pertanyaannya menjadi sebuah paradoks. Mengapa kita bisa katakan bahwa kita tidak tahu? Berarti kita memang tahu bahwa memang kita tidak tahu hal itu. Sehingga ketidaktahuan kita juga merupakan pengetahuan kita yang membedakannya dengan ilmu. Nah, kemudian memori itu tidak hanya mengacu ya pada pengalaman-pengalaman pribadi individu. Nah, ini juga sudah sempat dijelaskan di awal ya, bahwa memori itu juga merupakan bagian dari domain kolektif ya, collective memory. Nah, menurut saya bahwa domain kolektif atau collective memory ini itu lebih mengacu kepada isu budaya yang di dalamnya ada social sharing yang membedakannya dengan individual memory. Pancasila diakui sebagai dasar negara, ideologi negara, dan spiritualitas bangsa Indonesia itu karena adanya kumpulan-kumpulan yang di-share, ya, kumpulan-kumpulan informasi khususnya tentang kehidupan sosial budaya masyarakat bangsa Indonesia saat itu, sehingga lahirlah Pancasila. Ini contoh. Sampai Bung Karno mengatakan bahwa saya tidak menciptakan Pancasila. Saya hanya berupaya merenung secara mendalam, Kalau secara filosofis, ya itulah pengertian filsafat secara mendasar, merenung. Saya merenung secara mendalam. Apa yang saya renungi? Konteks sosial budaya masyarakat Indonesia saat itu. Dan saya keluar dengan 5 butir mutiara. Ternyata 5 butir mutiara ini sudah ada di memori Bung Karno, yang kemudian disampaikan secara lisan pada sidang BPUPK. Nah, teman-teman yang masih semangat ya, ini kita sedikit saja. Kalau menurut Nalbantian ya di tahun 2003, bahwa memori itu merupakan pengalaman waktu. Ya, Nalbantian menganggap bahwa memori yang merupakan pengalaman waktu ini itu disejajarkan dengan sebuah narasi. Nah, artinya sama seperti yang ditunjukkan oleh seorang filsuf bernama Paul Ricoeur, bahwa sebuah narasi itu adalah pengalaman waktu. Dengan kata lain apa? Selama sebuah narasi tetap eksis, maka selama itu pula memori tetap akan berproses dalam memberikan kenangan di ingatan kita atau kenangan ingatan kita. Narasi erat kaitannya dengan memori. Artinya, selama narasi itu masih eksis, maka kenangan ingatan itu akan tetap saja berproses, tetap saja mengalir. Tetap mengalir. Seiring waktu berjalan, kenangan itu bisa terkonstruksi dengan model yang lain, ya, karena beberapa variabel yang mungkin juga turut mempengaruhi prosesnya itu. Bahkan sekalipun narasinya masih tetap. Saya sangat sangat memberi apresiasi terhadap sastra ya, karena ya seperti yang disebutkan di awal juga tadi, bahwa sastra itu ya kita bisa sebut memang fiksi ya, supaya tidak tumpang tindih jangan disebut fiktif karena lagi-lagi maknanya ya, fiksi, fiction. Jadi fiksi itu mahakarya dari proses imajinasi kita. Mahakarya dari proses imajinasi seseorang. Pernah peneliti ya yang khusus meneliti otak dari Albert Einstein, itu mereka menemukan semacam ada lipatan-lipatan itu, dan
peneliti menganggap bahwa tiap lipatan ini merupakan folder-folder pengetahuan yang tersusun rapi, yang siap diambil atau dipanggil atau diretrieve dari dalam memori untuk disampaikan. Semakin banyak kita mengalami sesuatu, ya, entah itu priori, a priori, itu masuk di dalam memori kita. Baik itu di dalam memori kerja atau memori jangka pendek maupun di dalam memori jangka panjang. Dan ada banyak orang, khususnya yang traumatic memory, mereka tidak menginginkan ingatan pengetahuan itu masuk sampai melewati critical factor untuk masuk di dalam memori jangka panjang. Mengapa? Bagi mereka ini sebuah ancaman bagi diri mereka. Nah, sehingga mereka tidak menginginkan hal itu. Memori pendek cukuplah. Cukup sampai di situ supaya saya bisa melupakannya. Nah, di sini memang kita bisa dapat melihat bahwa memori ini benar-benar memiliki peran estetis, ya, yang sangat-sangat penting dalam sastra dan budaya, karena ini dapat memberikan nilai semangat, ya, nilai semangat, encourage values untuk memahami karya-karya sastra dan budaya beserta dengan periodenya. Kita bisa bayangkan ketika ingatan pengetahuan tentang estetika dari sastra ini tidak benar-benar terbenam di dalam memori kita, saya sangat yakin bahwa kita semua tidak sanggup untuk mengapresiasi, lebih-lebih untuk memahami lagi karya-karya sastra dan budaya beserta dengan periode-periodenya. Jadi memang penting estetika, dan estetika dalam literatur ini memang tidak bisa dilepaskan. Estetika itu seni, seni itu adalah nilai. Kalau berbicara tentang nilai, kita berbicara secara aksiologis. Analoginya seperti ini. Saya hobi pemancing. Saya memancing di sebuah danau, di tengah terik matahari. Orang bertanya, apa kamu itu memancing di terik matahari begitu? Diam saja di situ. Mungkin dia bisa berespon, itulah seninya, bro. Setiap kita yang memiliki seni di dalam diri kita, apalagi terbenam di dalam memori, apapun mungkin bisa kita abaikan sejenak untuk menikmati nilai itu. Kita bisa bayangkan bahwa di dalam sebuah karya sastra itu ada unsur estetika, ya, unsur estetika yang merupakan, ya, salah satu dari 9 bentuk pelanggaran kalau dalam karya sastra, ya, khususnya untuk tulisan, ya, dalam bentuk tulisan. Itu diizinkan melanggar tata bahasa. Kenapa? Karena penulis ingin benar-benar menampilkan atau menunjukkan nilainya, estetikanya. Sehingga ada namanya pelanggaran. Nah, inilah nanti yang akan terkait pada intinya, ya, estetika pohon pengetahuan. Mengapa manusia itu harus belajar? Nah, sehubungan dengan nilai, ya, nilai semangat khususnya terhadap karya-karya sastra dan budaya ini. Di sini kita tahu ada istilah yang disebut, ya, dalam bahasa Jerman itu Zeitgeist, yang berarti spirit atau ruh atau suasana hati yang sangat menentukan sebuah periode sejarah tertentu, seperti yang secara nyata, ya, ditunjukkan melalui kehadiran gagasan-gagasan kita, keyakinan kita pada masa itu. Nah, jadi istilah Zeitgeist ini itu merupakan konsep memang yang muncul antara abad ke-18, ya, dan ke-19, yang kemudian didefinisikan sebagai semangat suatu generasi atau suatu periode waktu tertentu, ya, di waktu tertentu. Itulah Zeitgeist. Nah, ini berkaitan dengan nilai semangat tadi itu. Nah, kemudian kita masuk ke memori sastra dan budaya, ya, memori sastra dan budaya. Nah, di slide berikutnya, ya, memori sastra dan budaya. Nah, sastra budaya memang variabel yang tidak bisa kita pisah-pisahkan, ya. Menurut saya memang keduanya ini
tidak bisa dipisahkan yang namanya sastra dan budaya, budaya dan sastra. Ya, sastra bisa memiliki nilai yang sangat signifikan ketika itu tampak jelas dibudayakan apa tidak. Oleh sebab itu hari ini merupakan salah satu cara kita untuk bagaimana membudayakan sastra, untuk memberikan nilai bagi sastra, untuk kemudian diapresiasi. Nah, oleh sebab itu kita perlu memahami apa sebetulnya memori sastra ini. Ya, ketika kita lakukan proses di mana kita giat untuk membudayakan sastra ini dan nilainya, sehingga nilainya itu bisa terbenam masuk di dalam memori kita, tersimpan rapi di dalam memori jangka panjang kita, maka memang perlu kita memahami apa memori sastra itu sebetulnya. Nah, jadi memori sastra ini adalah bentuk pemikiran yang tertulis dari segala yang sudah ada sebelumnya. Nah, kemudian itu di dalamnya ada unsur kenangan. Nah, sementara kenangan itu berasal dari sejarah masa lalu kita yang juga dibentuk oleh peristiwa-peristiwa seperti peristiwa sosial, politik, keagamaan, ya. Namun di sisi lain, ini kita dapat menggunakan sastra sebagai laboratorium bagi apa? Bagi pikiran kita. Untuk apa? Untuk bekerja. Karena sastra ini adalah memori. Ya, ada istilah dalam bahasa Jerman dibilang "wo die Zeit wird Raum". Jadi ini adalah memori. Ya, sastra ini adalah memori. Itu menurut yang ditulis dalam buku Peyron ya dan Angelo di tahun 1999. Nah, kemudian apa memori budaya ini? Nah, kita pahami bahwa memori budaya itu merupakan sebuah pemahaman ya atau konsep yang dibangun tentang masa lalu yang kemudian diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui teks. Nah, ini juga yang sering kali memang saya amati ya, bahwa kalau kita menyebut teks itu pikiran. Nah, ini lagi. Jadi informasi tentang teks yang ada di memori kita itu selalu ketika di-retrieve panggil keluar, itu selalu mengacu pada makna tulisan. Ya, teks itu lisan dan tulisan. Nah, jadi memori budaya itu sebuah pemahaman ya, atau sebuah konsep yang dibangun memang tentang masa lalu yang diturunkan dari generasi ke generasi berikutnya. Melalui apa? Melalui teks, ya. Kemudian monumen-monumen, memorial, ya, ritus-ritus, simbol-simbol lainnya yang bisa mengingatkan kita, oh, ada sesuatu pada waktu itu, ada sesuatu pada periode itu, ada hal yang unik, ada hal yang menyakitkan atau memilukan atau membahagiakan pada waktu tertentu itu, sehingga diberikanlah secara turun-temurun melalui teks, melalui monumen-monumen atau ritus-ritus atau simbol-simbol. Nah, menurut Astrid L. dan Regney di tahun 2009, mereka mengungkapkan bahwa konsep memori budaya itu sendiri didasarkan pada gagasan bahwa memori hanya dapat menjadi kolektif, ya, hanya dapat menjadi kolektif sebagai bagian dari proses yang berkelanjutan. Jadi ini di sini pentingnya, ya. Memori itu hanya bisa jadi kolektif, ya, jika dia berada di dalam bagian dari proses yang kontinu, yang berlanjut, di mana sebuah kenangan itu di-share dengan bantuan artefak atau simbolik, ya, yang menengahi antara individu dengan individu yang lainnya, yang kemudian dapat menciptakan komunalitas, ya, kolektivitas yang melintasi ruang dan waktu. Oleh sebab itu, tapi saya juga jujur ini, ya, rata-rata orang yang mengingatkan hari ulang tahun saya lupa hari ulang tahun saya.
sebagian besar orang 2 bulan, 3 bulan sebelumnya, dia sudah mengingat hari ulang tahunnya. Saya bahkan 3 bulan setelahnya barulah diingat. Itu pun orang yang mengingatkannya. Ini berarti ada sesuatu ya tentang ingatan di dalam memori saya tentang kelahiran saya sendiri. Nah, jadi sebetulnya bahwa memori dalam sastra dan budaya ini merupakan proses enkulturasi, ya, enkulturasi. Proses enkulturasi ini merupakan prinsip dasar pendidikan di masa lampau, ya, dari mulut ke mulut disampaikan, ya, dari generasi ke generasi diturunkan. Itu untuk apa tujuannya sebetulnya? Sebetulnya untuk memberikan ingatan, memberikan informasi yang tertentu di dalam memori generasi-generasi selanjutnya. Dan sekaligus untuk menegaskan karya-karya sastra dan budaya di masa itu, atau di masa lampau itu. Nah, setelah kita memahami memori itu sendiri, kemudian memori sastra, memori budaya, saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat, untuk meninjau bagaimana memori itu dan modernitas saat ini. Ya, kita yang hidup di zaman ini, kita sudah masuk di dalam era modern, ya, di mana revolusi industri 4.0 maupun 5.0 itu kita alami saat ini. Akses informasi benar-benar sangat terbuka. Ya, IoT, Internet of Things, segala sesuatunya berbasis internet. Saya biasa berkata ke mahasiswa saya, dulu, nah ini lagi berbicara historisnya, dulu di masa kita, saya masih dapat tuh nyusun skripsi pakai mesin ketik. Mau cari referensi, harus masuk perpustakaan. Untung kalau ada perpustakaan. Setengah mati sekali. Sekarang saya ingin katakan referensi atau literatur yang dapat kita jadikan rujukan itu mau dipakai mandi sekalipun juga bisa. Yang menjadi pertanyaan adalah kita memang mau untuk memahami dan memasukkan di dalam memori kita apa yang terjadi di era modern ini untuk membuat sistem pertahanan, ya, di dalam memori kita tentang era modernitas ini, tentang ilmu dan pengetahuan, teknologi dan seni, iptex. Pertanyaan kita sekarang adalah dengan begitu banyaknya informasi yang dapat kita akses saat-saat ini, bagaimana sebetulnya memori kita ini? Mampukah memori kita ini mengingat setiap peristiwa, setiap pengetahuan yang diserap oleh panca indera kita untuk dibawa kemudian masuk di dalam memori kita? Mampukah memori kita menyimpan dengan rapi di era ini? Nah, di sini kita bisa memahami bahwa ada keterkaitan antara memori dan modernisasi. Kita juga ketahui bahwa modernisasi ini sebetulnya merupakan sebuah politik pengembangan. Itu tidak bisa kita pungkiri. Sejak revolusi industri 1.0 sampai 5.0 ini, yang walaupun 4.0 ke 5.0 sangat-sangat dekat jaraknya, itu tidak terlepas dari yang namanya politik pengembangan. Kapan terjadi peristiwa politik pengembangan ini sebetulnya? Itu di masa lalu, yang kemudian terbawa sampai di era ini. Kenapa? Karena ada fungsi dari politik pengembangan apa saja yang dicakupnya. Bisa mencakup dimensi sosial, psikologis, intelektual, ya, demografi, budaya, ekonomi, dan politik. Semua dimensi ini bisa masuk, bisa diserap, bergantung tadi dari ketahanan dan kapasitas memori kita untuk menampung itu. Nah, jadi ketika kita kaitkan memori dan modernitas ini, maka kita juga memahami bahwa
modernitas itu cenderung memunculkan ide-ide yang baru yang kemudian membentuk sebuah paradigma, ya, dan pergeserannya sekaligus yang dapat mengakibatkan sebuah revolusi. Nah, jadi bagaimanakah ketahanan memori sastra dan budaya? Pertanyaannya, di era modernisasi ini, sanggupkah memori kita ini masih benar-benar menyimpan rapi setiap informasi sastra dan budaya yang nantinya akan kita bawa masuk dalam proses enkulturasi untuk generasi-generasi kita selanjutnya? Itu yang menjadi pertanyaan. Nah, pertanyaan ini tentu tidak pernah terlepas dari yang namanya isu mnemonik dan nomologi. Ya, isu mnemonik ini kita pahami bahwa perangkat memori yang membantu retensi atau penyimpanan atau ketahanan atau maintenance, ya, pemeliharaan informasi dan bagaimana informasi itu diretrieve atau dipanggil keluar dari dalam memori. Nah, kemudian istilah nomologis. Nomologi ini mengacu pada hukum atau aturan bagaimana mengoperasikan pikiran kita. Nah, sehingga ya Nora di tahun 1989 dia juga mengatakan begini. Memori modern itu pada dasarnya adalah arsip. Saya teringat administrasi. Arsip. Memori modern itu pada dasarnya adalah arsip. Apa maksudnya? Di sini ada sebuah keterpaksaan, ya, bukan keterpaksaan asal terpaksa, tidak. Artinya karena ini terkait dengan era modernisasi. Kalau di zaman dulu, ya saya mau ingatkah, tidakkah, ya masih terlalu subjektif. Tapi sekarang orang berlomba-lomba untuk benar-benar menyimpan, tidak hanya bahkan di memori manusia, bahkan di sebuah device memori eksternal dari manusia. Pertanyaannya, apakah ini sebuah bentuk pelanggaran? Nanti kita akan ketahui pada intinya. Ya. Nah, namun pada awal abad ke-20, ya, kebutuhan untuk mengingat masa lalu itu untuk melestarikan apa yang telah hilang dari ingatan kolektif itu kemudian semakin dialami sebagai kendala atau tugas individu. Saya sangat kagum, ya, sangat-sangat kagum begitu, khususnya ini NASA, ya, bagaimana mereka menyimpan rapi di dalam memorinya manusia ini, bahkan di dalam device eksternal teknologi disimpannya pula, yang membuat sampai mendarat 5 rover di planet Mars. Saya sangat berharap sastra dan budaya pun juga demikian adanya. Saya sangat berharap seperti itu. Nah, di dunia modern ini, memori itu sama pentingnya dengan sarana untuk membangun otoritas. Sangat luar biasa kalau kita memahami bahwa memori untuk masa modern ini, itu sama-sama pentingnya untuk membangun otoritas. Maksudnya apa? Kalau menurut Ferdinand, ya, dalam buku yang berjudul Present Past, ya, Modernity and the Memory Crisis, itu dia mengatakan bahwa masalah ingatan ini bersifat fundamental bagi modernitas dan merupakan bagian dari modernisme sastra. Luar biasa ternyata bahwa sastra, memori, modernisasi itu sangat erat kaitannya. Sastra bisa membantu memori kita, memori bisa membantu sastra, dan sastra maupun memori bisa membantu modernisasi saat ini untuk mengembangkan ipteks. Nah, sekarang kita masuk pada intinya, estetika pohon pengetahuan yang merupakan alasan mengapa manusia harus belajar. Di sini saya ingin mengutip, ya,
untuk konteks ini itu di dalam sebuah buku Genesis ya. Di situ diceritakan tentang sebuah taman di mana ada sebuah pohon yang kemudian manusia melihatnya, oh, pohon itu baik adanya untuk dimakan dan kemudian sedap kelihatannya. Lagi pula menurut manusia ini di taman itu, pohon itu menarik hati. Kenapa? Karena memberi pengertian. Ini inti mengapa estetika pohon pengetahuan menjadi alasan mengapa manusia harus belajar. Sejak pertama kali manusia menyentuh pohon pengetahuan, maka pengetahuan itu mengalir masuk di dirinya, yang kemudian membuat mereka menurut buku Genesis itu, oh, saya telanjang sekarang. Pengetahuan tentang ketelanjangan mereka nyata ketika mereka menyentuh pohon pengetahuan itu. Mereka langsung kemudian mengetahui mana yang baik, mana yang jahat. Masuk di dalam diri mereka. Dan mereka sadar, wah, saya telanjang. Ini sudah tidak etis nih. Ya, estetika saya yang dulu mana? Mengapa hilang estetika itu? Karena adanya pelanggaran. Dalam karya-karya sastra, ketika kita mengutamakan estetika, maka pelanggaran itu diizinkan. Pelanggaran terhadap tata bahasa pun diizinkan. Hanya untuk menonjolkan estetika itu. Lalu pertanyaannya, apa hubungannya dengan alasan mengapa manusia harus belajar? Manusia sejak saat itu harus mau tidak mau, suka tidak suka harus belajar karena adanya pelanggaran tadi. Pelanggaran itulah yang membawa kita ini semua untuk selalu belajar. Ketika kita tidak belajar, sedetik saja kita terlewatkan. Ketika kita melewatkan itu dan berusaha selalu mencari alasan dalam bentuk apapun, maka selama pula itu Anda menahan diri dari mengembangkan diri dan belajar. Oleh sebab itu tidak heran orang selalu berkata, ya, jadikanlah pelajaran. Jarang itu kita mendengar ketika orang hore, lalu ada orang datang. Ya, jadikanlah pelajaran. Ya. Nah, jadi inti yang ingin saya sampaikan dalam pembahasan ini bahwa pelanggaran yang juga sudah terjadi di dalam domain sastra itu membuat setiap kita harus belajar. Dan terakhir, saya ingin mengutip sebuah pernyataan, ya. Di sini dikatakan bahwa sastra itu mengalahkan sejarah. Karena ternyata sastra itu memberi kita lebih dari satu kehidupan. Dan ini bisa memperluas pengalaman dan membuka peluang baru bagi kita sebagai pembaca, sebagai penikmat sastra. Saya pikir cukup, Prof. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikannya. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih Mas Fernandes Arung yang sangat luar biasa menyambung dari Prof. Joko dan Mas Aprinus tadi. Intinya bahwa kita belajar sastra itu ternyata banyak hal yang harus kita pelajari. Ya. Banyak hal yang harus kita ingat, banyak hal yang harus kita pikirkan. Mari kita masih ada waktu kira-kira 30 menit kurang lebih. Untuk itu saya persilahkan kalau ada pertanyaan, mungkin sanggahan ditujukan kepada siapa dari narasumber bertiga. Saya persilahkan untuk resen dulu. Boleh saya bertanya? Ya, silakan. Silakan. Kepada siapa atau pada tiga-tiganya silakan. Saya bertanya kepada, saya Asri bertanya kepada dua di antara Pak Aprinus sama Prof. Joko yang hampir sama mengenai begini pertanyaan saya.
karena tadi mengatakan mengapa sepi dalam sastra ya ketika menerangkan tadi Prof. Joko. Nah, pertanyaan saya, dalam penelitian sastra ya yang berkaitan dengan peristiwa traumatik, sejauh mana tunduk pada domination, padahal hakikat dari ilmu akademis yang isinya berisi penelitian adalah terbuka, objektif, tidak terikat terpengaruh, bukankah ini pengaruh pada gairah akademis sehingga malas dan kepercayaan masyarakat pada aspek-aspek akademis dan aspek fungsional itu dari kegiatan sendiri. Jadi sejauh mana pada hakikatnya penelitian itu dilakukan, karena saya katakan tadi sejauh mana tunduk pada hegemoni domination, itu pertanyaan saya. Ya. Hubungan dengan Joko dengan Pak Aprinus. Yang kedua, yang adil. Atau dijawab dulu baru saya tanya? Dilanjutkan dulu saja. Oke. Saya kepada Pak Fernandes. Saya hampir lupa ikut-ikutan Verdos. Tadi ada sastra pelanggaran, ada sastra ini. Ya. Kebetulan sebetulnya yang paling menarik itu di bagian belakang Pak Fernandes. Saya apakah ini termasuk sastra pelanggaran? Kalau kita baca ketika pohon pengetahuan baik dan buruk itu, ya, ini kan yang kuasa mengatakan ketika kita belajar atau kita membaca sebuah puisi, sebuah kalimat yang membelokkan sehingga manusia itu melakukan pelanggaran. Kalau kita katakan itu sebuah sastra, ketika manusia diciptakan, Tuhan mengatakan, boleh semua dalam taman ini kamu makan, kecuali satu buah pengetahuan baik dan buruk, kan gitu. Satu, karena kalau kamu makan, kamu akan mati, kan gitu. Tapi ada pelanggaran di dalam dunia sastra yang dikatakan Pak Fernandes, menurut pembicaraan ketika ular menggoda Hawa mengatakan, bukankah Tuhan mengatakan semua pohon dalam taman ini kamu boleh makan, bukan? Sebab kalau kamu makan, kamu akan bisa melihat dunia. Nah, menurut saya tadi diterangkan, ini memang saya sering berpikir bahasa ini lucu banget. Seakan-akan membingungkan sebuah memori yang pernah diterima oleh Hawa sehingga ada penggoda, lalu apakah ini masuk sastra pelanggaran? Monggo saya mohon diterangkan, tetapi saya paham sekali sejak SD, saya sering membaca perbandingan mengenai bagaimana manusia itu bisa jatuh ke dalam dosa. Itu dalam pohon pengetahuan itu. Begitu saja pertanyaan Prof. Suwardi. Terima kasih. Ada 3 pertanyaan ditujukan pada 3 orang. Untuk itu saya persilakan Mas Apri dulu. Berikut nanti Mas Joko dan Mas Fernandes. Silakan Mas Apri memberikan penjelasan. Matur nuwun Prof. Ardi. Kalau asumsi teoritiknya kehidupan adalah konstruksi sosial, kita nggak bisa menghindar dari dominasi hegemonik ya. Kita hidup di dalamnya. Jadi sulit kita keluar dari satu dominasi hegemoni tertentu, apakah itu bersifat ideologis atau nilai-nilai tertentu yang kemudian menjadi sesuatu yang inherent dalam praktek kita sehari-hari. Jadi kita di ruang itu. Jadi kalau toh ada yang disebut dengan sesuatu yang objektif, itu objektif di dalam ruang partikularitas tadi, objektif di dalam ruangnya sendiri gitu loh. Jadi nggak bisa kita kemudian mengatakan ini
objektivitas tadi sesuatu yang bersifat universal, karena universalitas itu kan sesuatu yang gini maksud saya. Jadi ada konstruksi-konstruksi sosial yang kemudian mengkondisikan memori. Kita menyebutnya kemudian ada yang disebut dengan konstruksi sosial atau yang kemudian mengkonstruksi memori itu. Kalau saya tidak bisa kita membayangkan memori kolektif itu kita lepas begitu saja. Lepas kolektif itu nanti ada tatarannya. Tataran global, tataran nasional, tataran lokal, tataran individual. Jadi semuanya konstruksi sosial. Jadi pengetahuan kita yang bersifat memorial pun tidak bisa. Jadi misalnya informasi tentang Perang Dunia Kedua yang kita nggak ngalami, itu kemudian menjadi post memory, semuanya menjadi post memory untuk generasi-generasi berikutnya. Tapi itu kan memori global yang diintroduksi ke semua warga dunia. Jadi orang warga dunia tahulah Perang Dunia Kedua, kekejaman Nazi dan seterusnya. Tapi kemudian ada memori-memori yang sifatnya hanya nasional, seperti peristiwa kemerdekaan dan seterusnya. Ya, kita masih mengalaminya. Itu juga bagian dari kolektif global, kolektif nasional, tapi juga ada konstruksi yang lokal, yang hanya masyarakat lokal tertentu yang tahu. Nah, kemudian ada yang sesuatu yang bersifat individual. Tetapi itu tidak membatalkan bahwa kemudian kita seolah-olah lepas dari satu dominasi hegemoni tertentu yang menyebabkan kalau kita merasa ada tuntutan objektif di dalam ruang-ruang akademik, ya objektif secara partikular, walaupun nanti ada benang merahnya ya antara yang partikular, yang lokal, yang nasional, yang global dan seterusnya. Jadi adalah benang merah yang menghubungkan berbagai memori tadi. Tetapi jangan dibayangkan juga bahwa memori kolektif itu sama, beda-beda juga. Nah, karena orang di dalam posisi-posisi sebagai warga dunia itu informasi yang sampai ketika memori-memori yang menjadi peristiwa global itu sampainya juga beda-beda sudut pandangnya. Yang di Indonesia kemudian peristiwa Perang Dunia Kedua itu apa saja sih yang dipahami orang Indonesia tentang peristiwa Perang Dunia Kedua ketika kemudian negara berkepentingan untuk waktu itu negara masih bisa nyeleksi lah. Masih bisa nyeleksi ini penting, ini perlu diketahui. Nah, sekarang kan nggak bisa lagi diseleksi ini. Nah, yang kalau saya senang dengan bahasanya Pak Fernandes itu revolusi memori itu loh. Memori sekarang diledakkan semuanya. Sehingga kemudian peristiwa dari 2000-3000 tahun yang lalu pun sekarang bermunculan lagi. Diarsipkan secara modern sehingga orang bisa mengaksesnya kapanpun dan dimanapun. Tapi kembali ke pertanyaan Bu Astri, kita jangan juga merasa objektif ya. Objektif di dalam ruang partikularitasnya iya. Ya itu yang bisa kita jangkau bahwa kebenaran yang universal dalam pengertian apalagi yang aspeknya kebenaran kesemestaan gitu nggak terjangkau kita cuma hanya bisa menjangkau secara akademik, walaupun secara akademik ya kebenaran yang bersifat partikular. Jadi ini yang saya perlu tekankan bahwa manusia nggak perlu GR banget dengan atau manusia akademik lah, nggak perlu sok-sok banget dengan kebenaran-kebenaran yang seolah-olah kita bisa menjangkau kebenaran-kebenaran di tataran kesemestaan. Jadi kira-kira itu yang bisa saya Bu Astri, karena ini kita jadi agak buru-buru, waktu kita sudah mulai habis. Padahal asik banget ini diskusinya, saya senang sekali diskusi hari ini. Matur nuwun Prof. Pardi. Terima kasih Mas Aprinus. Jadi kata kuncinya bahwa memori itu bisa beragam ya. Tergantung tafsir dan mungkin kiro-kiro itu atau kira-kira itu akan melahirkan kira-kira. Baik, silakan Mas Joko untuk menanggapi tadi. Halo. Prof, ini Prof Joko itu WA saya. Iya. Kalau beliau bilang begini, ngendika begini, saya 3:30 izin keluar ya Bu, karena harus berangkat ke Surabaya. Ada tugas menemani dan saya izin tidak menjawab karena berangkat ke Surabaya. Oke. Ya. Tapi tidak. Baik.
Kalau begitu kita lanjutkan Mas Fernandes. Jadi kalau ada pertanyaan silakan nanti ditujukan kepada dua pembicara. Ya. Nah, Mas Joko sudah ke Surabaya. Ya. Silakan Mas Fernandes. Ya, baik. Terima kasih. Jadi memang benar bahwa di dalam buku Genesis itu, di situ memang dinyatakan ya secara jelas bahwa di tengah-tengah taman itu, menurut cerita dalam buku itu, ada sebuah pohon tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat, ya selain dengan pohon kehidupan. Nah, di situ Tuhan katakan bahwa ketika engkau menyentuh dan memakan, ya, menyentuh pohonnya dan memakan buahnya, pada saat itulah kamu pasti mati. Lalu kemudian datanglah si ular atau si iblis tua. Dia mengatakan, itu kamu hanya ditipu-tipu saja itu. Maksudnya kalau nanti menyentuh itu pohon, ambil buahnya, dimakan, pasti kamu bisa hidup sama seperti Tuhan. Itu maksudnya. Akhirnya, nah ini mulai ada proses nomologis terjadi di dalam. Mulai terjadi amukan. Ya, informasi-informasi yang awal dengan yang kemudian. Di sini ada kontra. Tetapi mengapa kemudian manusia itu, khususnya Hawa itu dalam cerita itu, berani mengambil atau bertindak menyentuh pohon itu dan mengambil buahnya lalu dimakan. Ini yang menjadi pertanyaan besar sebetulnya. Mengapa tindakan itu dilakukan? Secara rasional kita berpikir, mana sebetulnya yang lebih dia mau turuti? Apakah Tuhan atau si iblis ular tua itu? Tapi toh juga dalam cerita itu menunjukkan bahwa yang diikutinya adalah si ular tua. Nah, sejak saat itulah nama pelanggaran muncul. Nah, pelanggaran ini sebagai konsekuensi dari unsur estetika tadi, di mana si perempuan itu melihat, wow, buah ini sedap kelihatannya, pasti enak dimakan. Lagi pula, pohon ini menarik perhatian. Karena apa? Dapat memberi pengertian, dapat memberi pengetahuan. Jadi kalau kita mengacu ke ranah filosofis, ini bisa kita gali bahwa ternyata memang pengetahuan ini sumbernya sebetulnya, ya, baik itu pengetahuan yang baik maupun yang jahat, itu bersumber dari satu sumber yang disebut dengan pohon pengetahuan tadi, yang mengakibatkan manusia harus mati. Nah, orang bertanya, matinya kapan, Pak? Apakah saat itu atau bagaimana? Di buku yang lain dicatat bahwa 1 hari itu sama dengan 1000 hari di hadapan Tuhan. Dan 1000 hari sama dengan 1 hari. 1 hari manusia. Jadi maksudnya mati di situ adalah pertama, mati hilang, ya, hilang unsur estetika yang real, yang hakiki tadi. Dan yang kedua, mati secara rohani. Ini pemahaman dari buku itu. Nah, kemudian apa kaitannya dengan domain sastra? Di mana berkaitan dengan unsur tata bahasa, ketika kita kaitkan dengan unsur estetika, tata bahasa boleh dilanggar. Mungkin kebanyakan orang bahasa berkata, wah jangan begitulah, masa grammar itu harus dilanggar? Demikianlah yang namanya sastra. Sehingga Prof. Aprianus berkata bahwa ya janganlah sebagai seorang akademisi yang terlalu objektif lalu mempertahankan kebenaran itu sebagai sebenarnya memang mutlak harus dipertahankan. Sementara memang juga di sisi lain bahwa paling tidak ada 3 jenis teori kebenaran. Baik itu koherensi, korespondensi maupun pragmatisme. Ini tidak bisa kita pungkiri. Ya, jadi memang antara isi buku cerita dalam buku itu, bagi saya itulah awal mula
di mana estetika atau nama atau label estetika itu muncul yang merupakan substansi penyebab terjadinya sebuah pelanggaran. Nah, sementara kita ketahui bahwa estetika itu bagian dari sastra. Saya pikir seperti itu, Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih, Mas Fernandes. Waktu masih ada 5 menit lagi dan saya akan membacakan ada satu pertanyaan yang ada di dalam chat. Ya, ini perlu saya bacakan. Nanti kepada siapa ini? Ya, pertanyaannya ini tentang memori kolektif. Ada 3 jenis, yaitu memori flashbulb, memori generasi, dan memori tradisi. Nah, berangkat dari kondisi yang dialami masyarakat dunia tentang pandemi yang sekarang sedang kita alami, bagaimana strategi yang dalam mengurai 3 bentuk memori itu? Nah, ini silakan Mas Aprius dulu. Ada 3 jenis memori khususnya tentang pandemi. Silakan, monggo Mas Apri, bagaimana mengurai 3 hal itu? Silakan. Oke, kita itu kalau melakukan kategorisasi ada plus minusnya juga ya. Di satu sisi ada semacam penyederhanaan, tetapi mungkin juga penting untuk mengidentifikasi kriteria atau spesifikasi tertentu ya. Tetapi kategori memori tidak hanya berdasarkan 3 tadi. Tergantung perspektifnya. Mau melakukan kategori dalam pengertian politik, mau melakukan kategori dalam pengertian sosial, itu kan punya kategori-kategori dan cara memilah-milah bagaimana kemudian memori diidentifikasi. Jadi diidentifikasi. Sama dengan kemudian kalau hari-hari ini kan pandemi belum menjadi memori karena masih sedang berlangsung ya. Yang sudah lewat mungkin sudah bisa menjadi memori-memori tertentu karena sudah berlangsung 1,5 tahun lah atau lebih sedikit gitu. Tetapi sangat mungkin ada perubahan-perubahan dan kejadian-kejadian tertentu apakah kemudian menjadi baik atau tidak baik sehingga proses-proses memori yang terkait dengan pandemi belum bisa secara kategorial diidentifikasi ya. Tetapi itu pun masih dimungkinkan, tetapi dalam posisi yang mana nih kita melakukan kategori. Nah, jadi karena itu maksud saya pesan pentingnya bukan berarti kemudian memori hanya dalam kategori tadi ya. Begitu banyak kategori-kategori yang menuntut spesifikasi dan kriteria-kriteria tertentu dan ini ya kita pelajari bersama. Jadi banyak diskusi yang kita tidak bisa selesai dalam satu pertemuan. Kalau saya setuju misalnya pasti Mas Fernandes senang sekali kita bisa diskusi untuk hal-hal seperti ini secara bertahap dengan topik-topik yang lebih spesifik. Jadi jawaban saya tentu saja bersifat umum karena saya punya waktu mungkin cuma sekitar 3 menit. Oke, matur nuwun itu saja. Terima kasih Mas Apri. Monggo silakan Mas Fernandes barangkali akan ada penambahan. Silakan. Ya, saya setuju dengan Prof. Aprianus tadi ya sehubungan dengan kita tidak memang harus berpatokan pada kategorisasi tadi karena memang juga di lain sisi kita mengetahui bahwa ada sensory memory, ada short term, ada long term, ya kan. Nah, tetapi ketika disebutkan 3 kategori tadi dan kemudian kita kaitkan dengan masa pandemi ini, itu bagi saya 3 kategori tadi itu terlibat di dalamnya, ya secara khusus yang flashbulb itu, karena memang kalau memori dengan jenis flashbulb ini kan dia dia lebih konsekuensial begitu, yang bisa membangkitkan emosi. Makanya sampai saya mencoba mengkritik tentang isu pandemi ini. Bagi saya bukan virusnya yang pandemi, bahasanya yang pandemi. Bahasa itu
tidak hanya memiliki makna, tetapi dia sanggup membangun dan meruntuhkan kognisi dan psikologi seseorang. Ketika viral bahasa menjadi sebuah pandemi, mempengaruhi psikologi. Psikologi menurut penelitian, kalau sudah terpengaruh, down, itu menurunkan imun. Jadi heran juga orang lebih banyak terkena virus itu hanya karena down psikologinya. Nah, terkait dengan flashbulb tadi ini, ya terkait dengan flashbulb ini bahwa memang lain sifatnya konsekuensial, dia juga sifatnya terperinci. Jadi ini nanti kita akan melihat ya, kita akan melihat selama musim pandemi, bahkan ketika masa ini berusaha dilupakan oleh kita semua, memori itu masih menyimpan secara rinci apa yang sudah kita lewati. Nah, seperti itu menurut saya, Pak. Terima kasih. Terima kasih Mas Fernandes, Mas Apri, dan juga Prof. Joko. Ternyata waktu yang sangat terbatas, sebenarnya masih banyak hal. Tentu para hadirin ini sudah ada di dalam chat, namun tidak bisa kita bacakan dan tidak bisa kita jawab semua. Mohon maaf sekali lagi. Ucapan terima kasih, dan mari kita berikan aplaus untuk beliau bertiga, biarpun Mas Joko sudah meninggalkan kita karena akan ada pertemuan dengan Menko Polhukam nanti sore sebagai wakil dari budayawan. Terima kasih atas perhatian teman-teman, dan banyak hal tentang memori ini mungkin tidak cukup ini, dan kami berharap teman-teman yang hadir di ruangan ini tidak hanya untuk narasumber, nanti kita bisa menulis tentang memori budaya dan juga memori sastra yang sampai hari ini masih perlu harus kita rinci sebenarnya perspektifnya seperti apa, bagaimana pengkajiannya dan seterusnya. Nah, untuk itu kita tunggu nanti pada chat-chat berikutnya kita akan menyampaikan beberapa template untuk penulisan book chapter lebih lanjut. Terima kasih, saya kembalikan kepada MC atau host. Prof. Materinya. Gimana? Materi nipun, nyun materi nipun. Ini tadi sempat. Oh iya. Materi nipun ya. Penyaji. Nanti akan di-share oleh host, materinya sudah ada ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi cara kita sudah lalui, kita sudah berdiskusi panjang dengan beberapa narasumber yang sangat hebat. Saya ucapkan terima kasih Prof. Joko yang sudah ada acara tadi dengan Menko Polhukam. Terima kasih Dr. Aprinus, terima kasih Dr. Fernandes. Semoga kita dapat bertemu kembali di acara-acara kita berikutnya. Saya selaku host mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan. Kami dari panitia, pesan dari panitia yaitu untuk link presensi sudah kita sediakan di kolom chat, itu sekaligus untuk pengiriman e-sertifikat. Sekian dari kami, atas perhatiannya sampaikan. Materi Mas, materi. Materinya nanti kita share di grup WA aja, nggih. Oh iya, oke. Ya. Oke, itu saja dari kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.